Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala majlisana rawdatun min riyadil jannah wa alhamana birrifqati wal hikmah. Wassalatu wassalamu ala sayyidil amin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin minad dunya ila yaumiddin. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Hadratul mukarramin, segenap para alim, para ulama, segenap para jemaah majelis Al-Quran Al-Mubarakah, nakhusu bidzikri iktiraman wa ta'ziman Kyai Haji Muslim Muallim, Ustaz Umar Qali, Gus Mukhtaruddin, dan segenap para asatidz serta jemaah yang hadir pada kesempatan malam hari ini yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kehadirat Allah pada kesempatan malam yang berbahagia ini. Meskipun kita diiringi dengan hujan, kita tetap wajib bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah diberikannya. Tentu dari nikmat-nikmat yang diberikan Allah ini, yang diberikan kepada kita umat manusia, seandainya kita mau menghitung dari nikmat Allah, tentu kita tidak akan mampu untuk membalasnya. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan terhadap junjungan kita yang besar Nabi Agung Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para pengikutnya ila yaumil qiyamah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap manusia hidup di dunia ini, siapapun dia, pasti punya hak yang sama, punya kewajiban yang sama, tetapi mempunyai nasib yang selalu berbeda. Ada seseorang sejak terlahir sampai meninggal dunia, kehidupan dunianya dimakmurkan oleh Allah, dan orangnya juga dijadikan Allah sebagai orang yang ahli ibadah, orang yang taat, selalu tunduk kepada Allah dan Rasulnya. Ada terkadang manusia dari dilahirkan sejak baligh sudah melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah, tapi pada masa-masa akhir di masa tuanya, kemudian dia diberi hidayah oleh Allah, sehingga kemudian dia menjadi orang yang soleh, orang yang selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari fenomena ini bisa terjadi kepada siapapun dan dimanapun, dan itu semua juga tidak terlepas dari kehendak Allah, tidak terlepas dari nasib seseorang yang dimaksud. Oleh karenanya, karena kita ditakdir oleh Allah, nasib kita ditentukan oleh Allah, tetapi juga Allah memberikan kita kesempatan untuk merubah terhadap nasib kita, baik urusan dunianya atau urusan akhiratnya. Maka perlu kita sebagai makhluk hidup ini untuk selalu berikhtiar, baik dalam kehidupan dunianya ataupun kehidupan akhiratnya, agar lebih baik dari sebelumnya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah Asy-Syaikh Al-Imam Fudail bin Iyad yang terlahir di Uzbekistan pada tahun 107 Hijriah
dan wafat pada tahun 187 Hijriah yang bertepatan dengan tahun 803 Masehi. Beliau adalah seorang yang banyak dosanya kepada Allah. Karena Imam Fudail bin Iyad ini adalah orang yang selalu mengganggu orang lain. Kerjaannya merampok terhadap harta dan hak milik orang lain. Kerjaannya hari-hari mengganggu orang lain karena dia terkenal dengan keberaniannya. Akan tetapi Imam Fudail bin Iyad ini kemudian diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dia menjadi hamba yang baik, hamba yang soleh, kemudian belajar ilmu agama, dan akhirnya Imam Fudail bin Iyad ini menjadi salah seorang sufi besar yang mengukir sejarah di dalam dunia Islam. Hal ini banyak diceritakan di dalam kitab-kitab, dan Ibrahim bin Iyad ini adalah seseorang yang banyak menulis kitab dan syair-syair ketuhanan, syair-syair pentauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sejarah tentang Al-Imam Asy-Syaikh Fudail bin Iyad ini kita bisa mengambil gambaran dan pelajaran bahwasanya yang terbaik itu memang betul manusia itu dari sejak balik sampai meninggal dia orang yang dekat kepada Allah dan Rasulnya. Tetapi ketika harus memilih orang yang awalnya baik dan akhirnya dia menjadi jelek, maka yang lebih baik adalah orang yang sebagaimana yang terjadi kepada Al-Imam Asy-Syaikh Fudail bin Iyad ini. Awalnya dia memang orang jahat, perampok, pembunuh, semua perbuatan jahat telah dilakukannya. Namun pada akhirnya dengan hidayah Allah, kemudian dia menjadi sufi besar, dan pada akhirnya dia adalah salah seorang penghuni surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam kitab Tadhkirul Awliya juz 1 halaman 123, Imam Fudail bin Iyad berpesan kepada kita umat akhir zaman ini dengan 5 perkara agar kita terhindar dari perbuatan-perbuatan tidak baik, agar kita terhindar dari sesuatu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan agar kita umat akhir zaman ini bisa menjadi hamba yang tidak hanya dicintai Allah dan Rasulnya, tapi kita juga dicintai oleh sesama manusia ketika di dunia, ketika di akhirat dia calon penghuni surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Fudail bin Iyad berpesan kepada kita, khamsun, ada 5 perkara min alamati syaqawati, dari tanda-tanda orang yang akan celaka itu, kata Imam Fudail bin Iyad. Yang pertama adalah al-qaswatu fil qalbi, orang yang keras hati. Orang yang keras hati adalah orang yang tidak bisa diingatkan oleh orang lain. Orang yang keras hati adalah orang yang merasa benar sendiri. Orang yang keras hati adalah orang yang sulit untuk menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah yang paling benar, dialah yang paling pintar, dialah yang paling baik, dialah yang paling segalanya. Ketika diingatkan akan marah. Bahkan tidak jarang orang yang keras hati ini adalah orang yang selalu membanggakan dirinya sendiri, meskipun belum tentu dia itu orang yang pantas untuk kita banggakan. Maka kata Imam Fudail bin Iyad, al-qaswatu fil qalbi, orang yang keras hati ini berbahaya. Karena orang yang keras hati, ketika kekerasan hatinya itu dipertahankan sampai dia meninggal, maka orang itu bisa menjadi hamba yang tidak husnul khatimah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah. Yang kedua, tanda-tanda orang yang akan celaka itu adalah wajumudul ain,
adalah orang yang susah untuk meneteskan air mata, baik ketika mendengar ayat-ayat Allah, baik mendengar nasihat-nasihat dari para ulama. Ketika ada ajaran kebaikan, maka orang yang susah meneteskan air mata itu menandakan, kata Rasulullah, meskipun melihat hatinya dia itu buta. Karena hatinya buta, apapun yang didengar, apapun yang dinasihatkan kepadanya, tidak akan mampu untuk meneteskan air matanya. Apalagi di hadapan manusia, di hadapan Allah sekalipun, orang itu tetap tidak mau meneteskan air mata. Padahal di dalam Al-Quran jelas Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innamal mu'minuna idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang yang beriman itu idza dzukirallah, ketika telah disebutkan nama Allah, wajilat qulubuhum, maka akan bergetar hatinya. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Dan ketika dibacakan ayat Al-Quran, maka dia akan bertambah di dalam keimanannya. Ini telah dijelaskan Allah di dalam Al-Quran. Tapi tidak itu kepada orang yang jumudul ain. Karena orang jumudul ain tidak hanya matanya saja, tetapi hatinya pun telah ditutup oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang kedua, kata Imam Fudail bin Iyad, bahwasanya tanda-tanda orang yang akan celaka adalah orang yang sulit untuk meneteskan air mata, terutama ketika bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, tanda-tanda orang yang akan celaka adalah wakilatul haya, yaitu orang yang mempunyai sedikit rasa malu. Tidak malu ketika dia melanggar aturan Allah, tidak malu ketika melakukan maksiat di depan orang lain, tidak peduli meskipun ada di lingkungan orang-orang yang beriman. Tetapi tatkala orang lain mengerjakan salat, yang lain mengerjakan puasa, yang lain bersedekah, tapi pantang bagi orang yang sedikit rasa malunya untuk bisa tertarik, kemudian dia ikut pada perbuatan baik yang dimaksud. Hilang rasa malunya, baik kepada manusia ataupun kepada Allah. Maka orang yang sedikit rasa malunya, itu kata Imam Fudail bin Iyad, adalah merupakan termasuk dari tanda-tanda orang yang sesungguhnya akan celaka nanti ketika meninggal dunia dan menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, tanda-tanda orang yang akan celaka adalah ar-rughbatu fid dunya, orang yang berlebih-lebihan tentang urusan dunia. Ketika berbicara dunia, Islam tidak pernah melarang umatnya untuk kaya. Bahkan Islam memerintahkan umat Islam untuk berusaha sekuat tenaga agar umat Islam menjadi orang-orang yang kaya, karena dengan kekayaannya dia akan mudah untuk melaksanakan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi terlalu berlebihan cinta kepada dunia itu juga dilarang oleh agama. Kenapa dilarang? Karena orang yang berlebih-lebihan apalagi tentang urusan dunia, biasanya orang itu akan melupakan Allah dan Rasulnya. Orang yang terlalu berlebih-lebihan tentang urusan dunia, maka dia akan merasa seolah-olah dia akan hidup selamanya. Barometer, alamat, tanda-tanda orang yang dianggap berlebih-lebihan tentang urusan dunia adalah ketika urusan dunianya mengalahkan urusan akhiratnya. Karena urusan dunia dia tidak sholat, karena urusan dunia tidak puasa, karena urusan dunia enggan untuk bersedekah, karena urusan dunia enggan untuk melaksanakan ibadah seperti di majelis-majelis taklim ini. Maka orang yang berubah fid dunya, yang berlebih-lebihan di dalam urusan dunia sampai mengalahkan urusan akhiratnya, adalah salah satu di antara tanda orang yang akan celaka, kata Imam Fudail bin Iyad. Yang terakhir, yang kelima, adalah tulul amal, orang yang panjang angan-angan. Orang panjang angan-angan ini berbahaya.
Kenapa? Karena apa yang diangankan, yang diimpikan itu tidak sesuai dengan kemampuan. Kalau kita berbicara kebutuhan, apapun yang kita miliki, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu pasti cukup. Tetapi ketika berbicara keinginan, berapapun rezeki yang Anda dapat, 1 miliar satu hari pun Anda dapat, maka tidak akan pernah cukup kepada manusia ini. Maka agama mengajarkan kepada kita bahwa kita tidak diperbolehkan terlalu panjang angan-angan. Cita-cita boleh kita untuk memetik bintang di langit, tapi jangan lupa kaki harus tetap berpijak pada alam realita. Artinya apa? Sesuaikanlah siapa kamu, kapasitasmu seperti apa. Contoh, kalau Anda punya gaji 100.000 per hari, kemudian berdoa, berangan-angan, ingin punya gaji 200, itu logis dan masuk akal. Tetapi ketika Anda satu hari, sesuai pekerjaan Anda, gaji Anda hanya 100.000, kemudian berangan-angan, ingin sehari mempunyai gaji 10 juta, itu artinya mimpi. Itu artinya orang tulul amal. Maka orang tulul amal, kata Imam Fudail bin Iyad, ini termasuk salah satu manusia itu akan meninggal dalam keadaan celaka, na'udzubillah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, melalui majelis yang kita cintai ini, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari hal-hal yang dilarang oleh Allah, dari hal-hal yang dibenci oleh Allah, dari hal-hal yang tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita terdorong untuk mendapat taufik Allah, sehingga kita gemar dan senang untuk melakukan sesuatu yang dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya, melakukan sesuatu yang akan menghantarkan kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keadaan ridho dan diridhoi. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Ketika ada hal-hal yang tidak berkenan, saya mohon ampun, mohon maaf. Allah yuwaffiquna wa yarda. Wallahu yuwaffiq ila tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.